Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Ruang Operasi, kini ruang kedua. Mari kita membedah buku Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa pada abad ke-18 hingga 19 karya Peter Carey dan juga Vincent Houben. Aku memiliki cetakan yang ketiga. Cetakan yang ketiga ini diterbitkan pada tahun 2018 dan juga memiliki total halaman 15 pembuka dan juga 114 halaman yang berisikan isi serta sumber-sumbernya. Buku ini menceritakan tentang peran perempuan pada masa lampau, setidaknya sampai akhir Perang Jawa yang ternyata jauh di luar ekspektasi kita mengenai perempuan-perempuan di masa tersebut. Perempuan-perempuan di masa tersebut yang digambarkan oleh arsip-arsip Hindia Belanda adalah rata-rata bersosok Raden Ayu atau perempuan yang berparas elok tetapi otaknya kosong. Tetapi Peter Carey dan juga Vincent Houben membantah hal yang diucapkan oleh Hindia Belanda mengenai perempuan Jawa seperti Raden Ayu, karena ternyata perempuan-perempuan di masa itu sangat perkasa dan memiliki peran yang signifikan. Perempuan yang banyak dibahas di buku ini adalah perempuan di sekitar keraton khususnya, karena Peter Carey sendiri berbicara bahwa sulit untuk mendapatkan cerita walaupun arsip mengenai perempuan-perempuan pada masa tersebut. Bahkan arsip Hindia Belanda yang dikatakan lengkap saja tidak memiliki banyak cerita mengenai perempuan pada masa tersebut kecuali yang memang memiliki masalah dengan pemerintah Hindia Belanda. Maka cara mereka, yaitu Peter Carey dan Vincent Houben, sang penulis, untuk mendapatkan cerita-cerita serta informasinya adalah melalui sumber lokal, terutama silsilah para keluarga bangsawan di daerah sana. Buku ini tidak hanya sekadar membahas tentang peran perempuan, tetapi juga bagaimana kejayaan ataupun keperkasaan perempuan dari masa ke masa. Yang saya sangat kejutkan bahwa bahkan dibahas tentang peran perempuan di kisah wayang yang dibahas dalam bab kedua, yaitu sosok perempuan dalam wayang. Di buku ini yang saya suka pun penggunaan bahasanya mudah dipahami dan juga seperti bercerita, sehingga saya merasa sangat penasaran ketika membaca buku ini dan tidak merasa bosan sama sekali. Bahkan terdapat banyak sekali ilustrasi dalam buku ini dan juga sumber-sumbernya yang jelas, sehingga jika kita ingin mencari tahu lebih lanjut sangat bisa kita lakukan. Selain itu, selain membahas peran perempuan, buku ini juga membahas mengenai kehidupan di masa lampau dan juga banyak membahas raja-raja serta pangeran di masa lalu. Dan juga banyak sekali cerita-cerita mengejutkan di dalamnya. Seperti terdapat korps perempuan pada keraton-keraton di zaman dulu, dan juga pertukaran peran tidak hanya berlaku kepada perempuan yang seperti laki-laki, tetapi laki-laki yang menyerupai perempuan. Saya sangat tidak mengekspektasikan hal tersebut dibahas, tetapi banyak sekali informasi yang saya dapatkan pada buku ini bukan hanya mengenai perempuan. Mungkin kekurangan di buku ini hanyalah terlalu singkat dijelaskannya dan tidak terlalu mendalam. Mungkin alasan itu juga buku ini tipis dan juga seru untuk dibaca. Akan tetapi saya suka jika penulis dapat menceritakannya secara lebih dalam dan juga lebih panjang, karena terkadang saya merasa bingung dengan perpindahan ceritanya, karena satu tokoh yang dibahas itu dapat mengisahkan atau menyertakan nama keluarganya, latar belakangnya, hingga anak dari siapa, seperti itu. Tetapi saya sangat merekomendasikan buku ini kepada kalian semua untuk membaca sekarang juga. Bukan hanya untuk mengetahui betapa besar peran perempuan, tetapi juga banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan di buku ini. Salah satunya adalah saya sebagai perempuan merasa bahwa cerita-cerita dalam buku ini sangat menginspirasi dan saya ingin menjadi seperti perempuan yang dibahas di buku ini. Sekian dari saya, dadah, terima kasih dan juga sampai jumpa di ruang operasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.